Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi seperti biasa kegiatan ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ini kegiatan sore harinya aku, dan seperti biasa juga kalau udah sore langsung aja berberes-beres rumah lagi. Jadi nggak cuman di pagi hari tuh ya beres-beres rumah, kalau udah sore juga mulai deh untuk berberes-beres rumah. Nah, ini seperti biasa, kumpulin dulu barang-barang perabotan yang udah kotor, yang udah perlu dicuci, yang nangkring-nangkring tuh ya di bagian kompor yang udah nggak penting lagi, yang nggak diperluin lagi, langsung aja disimpun, dikumpulin. Terus lanjut, ini aku mau gosok-gosok si kompor dulu ya. Jadi siang hari itu tuh ada buat cemilan gitu, Pak suami minta pisang goreng, dan waktu habis buat cemilan itu nggak aku langsung bersih-bersih gitu ya, nggak aku langsung lap-lap gitu ya teman-teman, karena mikirnya ya udahlah sore aja sekalian dan sekalian dikontenin kayak gini gitu kan. Jadi makanya ini ya udah langsung aja tuh dibersih-bersihin untuk bagian-bagian kompor. Apalagi kalau goreng menggoreng itu pasti tuh kan minyaknya tuh ada nyiprat tuh ya teman-teman. Dan ini tuh seperti biasa sih ya teman-teman, aku tuh kalau lagi ngelap-ngelap bagian kompor yang pokoknya ada berminyak-minyak lebih suka menggunakan tisu. Makanya aku tuh boros banget sama yang namanya tisu. Karena kalau pakai lap, kalau menurut aku ya masih ada menyisakan kayak detak-detak gitu ya. Detak atau apa sih? Pokoknya kayak menyisakan lah, pasti ada menyisakan gitu, kurang keset. Tapi kalau menggunakan tisu itu hasilnya bakalan keset, bersih banget kalau menurut aku. Jadi makanya kalau lagi ngelap-ngelap tuh aku lebih suka menggunakan tisu gitu. Nah, itu bisa didengar ya teman-teman, untuk suara asli videonya itu lumayan agak berisik karena memang waktu aku buat video yang di saat nyusun perpiringan ini, aku itu lagi ditemanin Ralin. Nah, dianya itu lagi curhat gitu loh teman-teman. Aku tuh mau ketawa tuh ya, ini tuh kalau ngingatin curhatannya dia. Cuman karena aku tuh lagi buat video kan, jadi aku menahan ketawa tuh waktu di situ. Dia tuh curhat masalah teman-temannya waktu di sekolah. Jadi makanya itu tadi ya ada suara video aslinya ya teman-teman ikut masuk, tapi aku biarin aja lah ya, nambah-nambahin ini ya, apa namanya, keaslian videoku gitu kan, karena ada keikut suara Ralin yang lagi ngoceh. Jadi mohon maaf lah ya teman-teman kalau misalnya agak terganggu gitu ya sama suara ocehan Ralin. Ditambah lagi karena memang kan efek dari videonya kan aku percepat gitu ya, jadi alhasil ya suaranya seperti itu gitu. Jadi ya mohon dimaklumin aja lah ya teman-teman, tapi aku suka gitu ya dengernya, jadi ya udah aku biarin gitu, nggak aku senyapin aja untuk suara video aslinya. Oke deh, lanjut lagi ke videonya. Nah, ini tadi aku udah selesai tuh ya nyusun piring, dan juga tadi udah nyapu-nyapu juga tuh di bagian dapur, karena kalau nyapu di bagian dapur tuh sebenarnya satset aja ya teman-teman, karena kan dapur aku nih juga kecil gitu kan, beberapa langkah udah nyampe, kadang nggak nyampe beberapa langkah ya, paling mindahin satu kaki kanan ke lantai yang lain gitu ya, itu udah nyampe kan ke bagian meja makan. Entar dari meja makan ke bagian cuci piring ini kadang sampai 2 langkah udah nyampe juga kan. Jadi ya udah, kalau pas lagi nyapu-nyapu seperti tadi itu satset aja udah selesai gitu. Cuman yang agak kerepotan biasanya kalau lagi nyapu itu harus mindah-mindahin, harus geser-geserin si meja makan itu tadi kan. Kok meja makan digeser? Maksudnya si kursi makannya gitu harus digeser-geser kalau pas lagi nyapu-nyapu. Itu aja sih yang agak repot gitu. Selebihnya ya satset aja lah gitu kalau untuk nyapu di bagian dapur ini. Dan ini baru deh aku lanjut nih ya untuk nyuciin perpiringan yang udah kotor, yang udah numpuk juga. Nah, kalau aku tuh nyuci piring biasanya ya teman-teman, semalas-malasnya ya ini tuh terhitung semalasnya itu sehari semalam itu 2 kali ya, pagi sama sore seperti ini. Tapi kalau lagi rajinnya itu bisa berkali-kali juga sih. Pokoknya kalau lagi
bikin apa gitu ya, atau masak apa gitu di luar jam pagi atau di luar dari jam pagi sama jam sore. Itu kalau misalnya lagi masak apa gitu ya, lagi bikinan apa, ada kotor sedikit atau ada kotor beberapa gitu, itu langsung aku cuci. Itu kalau lagi rajinnya ya teman-teman. Tapi kalau lagi malesnya ya udah 2 kali sehari gitu ya. Untuk aku tuh nyuci piring, yaitu di jadwal pagi sama sore seperti ini. Nah, untuk di hari ini tuh lagi rada-rada males gitu kan. Jadi makanya agak numpuk lumayan banyak. Dan ini tuh 2 kali aku nyuci piring ya teman-teman, pagi tadi sama sore ini. Itu kalau lagi males ya kan. Tapi kalau lagi rajinnya ya bisa juga sih berkali-kali, nggak bisa ngeliat yang numpuk-numpuk dikit langsung aku cuci gitu. Ya tergantung mood juga sih ya teman-teman kalau ngerjain pekerjaan rumah. Lagian juga nggak bisa dipaksain ya kan, kalau ngerjain kerjaan rumah ini, karena memang nggak ada habisnya ya kan. Jadi semana enaknya dan semana mampunya ya udah dikerjain gitu. Lagian alhamdulillah juga untuk aku itu kan tinggal cuman keluarga kecilku aja bertiga gitu ya, nggak ada orang lain. Jadi nggak perlu yang harus nggak enakan gitu kan, rumah berantakan ataupun ada piring kotor, itu nggak terlalu yang ngerasa nggak enak banget gitu kan. Jadi ya nggak masalah lah gitu kalau misalnya ada beberapa tumpukan-tumpukan cucian piring. Dan alhamdulillahnya juga ya teman-teman, untuk suamiku itu nggak menuntut aku harus serapi-rapi mungkin, sebersih mungkin di rumah. Malahan dia tuh sering ngingatin aku untuk istirahat. Kalau udah capek ya udah istirahat, jangan dipaksain. Suamiku tuh selalu berpesan seperti itu gitu kan. Jadi alhamdulillahnya. Cuman ya terkadang kalau akunya ya itu tuh kadang kalau pas lagi di saat apa ya, kayak di saat nggak bisa ngelihat yang numpuk dikit atau nggak bisa ngelihat yang berantakan dikit, ya bawaannya pengen langsung beresin aja gitu kan. Rasa nggak enak gitu di mata, dan rasa apa ya, rasa kepikiran gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada kerjaan rumah yang belum dikerjain, apalagi kalau ditinggal mau bepergian gitu kan. Nah itu tuh kayaknya rasanya nggak enak banget gitu kan kalau ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Jadi makanya kadang suka apa ya, kayak ngerjain rumah itu kayak jadinya kayak buru-buru lah, kayak dikejar-kejar waktu kadang juga gitu. Padahal pas di saat ngerjain tuh juga lagi nggak pengen kemana-mana gitu kan, tapi entah kenapa bawaannya kayak buru-buru pengen cepet selesai aja gitu. Karena pikirannya ya, kalau aku kerjaan cepat selesai ya udah cepet juga santainya gitu kan. Terus tuh ya, kalau prinsipnya aku ya untuk rumahnya aku ini ya teman-teman, itu tuh kalau nggak bisa bersih-bersih banget ataupun rapi-rapi banget, paling enggak jangan sampai kotor-kotor banget dan berantakan banget gitu kan. Jadi ya di tengah-tengah lah, supaya juga kita di dalam rumah tuh agak enak gitu yang ngelihatnya. Apalagi kalau sudah ditambah sama pikiran-pikiran yang lain ya kan, mikir-mikir hal-hal lain, ditambah lagi ngeliat rumah berantakan, aduh makin deh tuh makin runyau tuh ya untuk pikiran di kepala. Jadi ya udah diusahain ya itu, jangan sampai terlalu kotor dan jangan juga terlalu berantakan. Tapi ya kalau nggak bisa bersih-bersih banget atau nggak bisa rapi-rapi banget ya nggak apa-apa gitu. Nah ini lanjut lah ya untuk kegiatan aku di malam harinya. Jadi ini aku gabungin aja lah ya, makanya ini tuh videonya panjang lagi dan panjang lagi. Tapi semoga lah ya teman-teman itu tetap suka lah ya nontonin dan tetap sampai habis nyimak video sederhananya aku ini. Nah di sini tuh akunya mau buat kopi untuk Pak suami. Jadi suaminya aku itu minta kopi nih ya malam-malam. Aku tuh juga bingung sih ya teman-teman. Katanya dia itu kalau pas lagi malam hari dianya itu nggak ada rasa ngantuk gitu ya, atau kayak agak susah tidur, malahan dia itu mintanya itu dibuatin kopi. Jadi nanti habis minum kopi itu matanya itu cepet gitu ngantuknya. Padahal yang ku tahu itu ya, kalau kita minum kopi itu bakalan efeknya kan bisa menghilangkan ngantuk ya. Tapi kalau Pak suami ini malahan minum kopi pahit supaya untuk cari ngantuk. Itu gimana tuh ya teman-teman? Ada yang sama nggak sih kayak suaminya aku? Boleh dong ya komen di bawah, rada-rada bingung aku ya. Karena memang aku tuh orangnya nggak yang pengopi juga ya teman-teman, kalau lagi pengen aja gitu ngopi. Tapi ya kalau aku sendiri jujur
kalau pas lagi ngopi. Cuman aku memang kopinya bukan kopi pahit ya, biasa suka kopi kemasan. Cuman kalau aku sih kalau untuk ngopi itu bukan karena untuk menghilangkan ngantuk juga sih, karena memang kepingin aja gitu baru minum kopi. Jadi kalau teman-teman itu gimana? Boleh dong komen juga di kolom komentar lah ya. Nah, ini lanjut nih ya teman-teman. Ini aku mau nambal perpancian dan juga teko masak air. Ini pada bocor nih ya. Ini tuh awalnya aku tambal menggunakan bungkus Royco gitu, kemasan Royco. Karena aku lihat tuh ya di video-video gitu cara menambal panci itu menggunakan maksudnya pakai si bungkus kemasan ini nih, penyedap rasa nih. Aku coba, sebenarnya sih waktu baru dipakai aman, tapi sudah 2-3 kali dipakai itu bocor lagi gitu ya. Jadi makanya waktu aku ke pasar, ini aku ada beli nih ya penambal panci. Ini harganya 10.000. Cuman ini tuh aku nggak tahu ya teman-teman bakalan awet atau enggak untuk tambalannya nanti, tapi ya udahlah aku coba aja dulu ya kan. Nah, di sini tuh ada 3 ya teman-teman yang mau aku tambal, untuk ngerebus air panas sama panci pengukusnya aku yang 2 ini. Nah, ini tuh satunya yang kecil, satunya yang ukuran sedang gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh biasanya suka aku pakai untuk manasin nasi, kalau nasi yang sisa itu yang sedikit gitu kan. Jadi pakai yang panci-panci kecil ini. Nah, di sini mulai mau aku tambal nih ya. Ini aku cari-cari dulu bagian yang bolongnya di mana. Jadi diterawang dulu lah ya di bawah bola lampu biar ketahuan itu kan yang mana yang bocor. Terus langsung aja deh ini tuh dioles-olesin gitu loh teman-teman menggunakan lidi gitu. Awalnya aku juga bingung ya caranya gimana, cuman penjualnya itu ngasih tahu cara tambalnya itu bagaimana, ya kurang lebihnya yang seperti aku lakuin ini. Jadi di sini ya udahlah mulai aku tambal-tambal aja. Cuman aku nih rada-rada meragukan ya teman-teman, karena waktu aku cium aromanya itu aroma dari si penambal pancinya ini beraroma kayak kutek kuku gitu loh teman-teman. Terus juga cairannya itu encer. Jadi ini tuh waktu aku ngolesin ya, ini tuh agak rada-rada banyak sih aku kasih supaya dia itu tebel gitu kan. Jadi ini tuh ya udahlah aku coba aja dulu. Nggak tahu nanti ini tuh pas dicoba besoknya gitu ya bakalan ampuh atau enggak menutupi lubang-lubang panci yang retaknya. Jadi ya udah aku coba aja lah dulu gitu ya untuk pakai si penambal panci ini. Kalau teman-teman itu ada nggak sih yang pernah pakai penambal panci seperti yang aku pakai ini? Boleh dong ya komen di bawah. Ini tuh awet atau enggak gitu ya. Boleh dong kasih saran dan kasih infonya ya teman-teman. Terus juga apa yang caranya aku lakuin ini apa udah benar gitu ya cara aku nambal pancinya seperti itu gitu. Boleh dong ya kasih info gitu ya teman-teman di kolom komentar. Nah, di sini untuk 2 panci udah selesai. Terus ini lanjut si teko untuk ngerebus air panasnya juga, ini aku tambal-tambal aja. Dan ini juga sempet gitu ya sampai 2 kali aku aplikasikan supaya dia benar-benar tebel gitu ya teman-teman. Kalau ditanya kenapa nggak dibuang aja, ya jangan dulu ya teman-teman. Kalau misalnya masih bisa dipakai, masih bisa ada alternatif lain seperti ditambal seperti ini kan, masih bisa digunain setelah ditambal terus bagus lagi, nggak bocor lagi, ya udah pakai aja dulu yang ada gitu. Karena kan keadaannya juga nggak yang bobrok-bobrok banget tuh kan untuk si panci-pancinya. Tapi kalau memang udah keadaannya yang memungkinkan harus dibuang ya dan nggak bisa lagi benar-benar dipakai, ya udah mau nggak mau dibuang gitu kan. Tapi ini aku coba dulu. Kalau misalnya ampuh untuk penambal pancinya, ya udah aku tetap pakai gitu untuk panci yang ini ya teman-teman. Ya hitung-hitung ngirit lah ya, apalagi ini tuh kan mulai gitu ya teman-teman, Ralin mau lulus TK, terus juga mulai mau masuk SD. Nah, itu tuh perlu biaya yang banyak gitu ya. Jadi harus pintar-pintarnya juga lah ya teman-teman untuk aku itu menghemat-hemat gitu. Jadi makanya seperti panci-panci tadi kalau masih bisa
diakal-akalin tuh ya untuk bocornya dan masih bisa digunain gitu kan, setelah ditambal ya udah kenapa enggak gitu kan, jangan beli baru dulu. Jadi cari dulu solusi lain, kalau emang nggak ada ya baru deh mau nggak mau gitu ya beli. Tapi ini ya insya Allah bisa lah ya dipakai, jadi nggak perlu beli baru dulu gitu ya teman-teman. Nah oke lanjut deh nih ya. Tadi pancinya udah selesai tuh ya teman-teman, aku tambal-tambal. Terus aku biarin aja di atas meja makan dan aku biarin 1 malam. Nah nanti besok paginya baru deh mau aku cek-cek gitu ya untuk si penambal pancinya tadi. Terus lanjut lagi ya teman-teman ke pekerjaan aku di malam harinya ini. Ini itu aku mau ngerjain sisaan setrikaan. Ini ada beberapa pakaian yang belum aku selesaikan. Jadi setrikaan ini tuh sebenarnya sisaan di malam kemarin ya, karena udah capek gitu kan. Ya udah gitu, sisanya nggak aku setrikain, jadi baru malam inilah baru mau aku lanjutin lagi untuk setrikaannya ini. Dan di sini tuh juga untuk Ralin, dia itu udah tidur ya teman-teman, jadi alhamdulillah malam ini Ralin itu tidur, nggak perlu aku temanin, nggak kayak malam-malam biasanya. Karena aku tuh juga ngomong sama dia karena lagi banyak kerjaan gitu kan, dan alhamdulillah juga dia tidur itu ditemanin sama suami gitu ya. Jadi alhamdulillah udah tidur. Dan di sini buru-buru aja aku juga nyelesaikan sisa-sisa dari setrikaannya aku ini. Ada beberapa pakaian aja sih ini tuh, tapi ya tetap ya teman-teman, walaupun beberapa pakaian tetap aja memakan waktu ini tuh untuk menyetrika pakaiannya. Nah di sini tuh aku nyetrikanya sambil nonton ya, supaya nggak kerasa gitu kan, dan juga nggak bosan-bosan banget ya teman-teman untuk nyetrikanya, jadi sambil nonton TV gitu. Dan ini tuh tahu-tahu pas aku udah selesai nyetrika tuh ya, awalnya sih aku tuh nyetrika dari jam 10-an, selesai tahu-tahu sekitar jam 11-an ini tuh ya, jadi memakan waktu sekitar 1 jam gitu ya, padahal untuk setrikaannya ini nggak banyak ya teman-teman, sedikit aja, tapi ya itu tadilah seperti yang aku bilang, walaupun nggak dikit gitu ya, yang namanya nyetrika tetap aja memakan waktu gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk setrikaannya udah selesai. Terus untuk pakaiannya aku masukin aja lagi ke keranjang, nanti aja aku susun-susun dalam lemari, yang penting udah rapi, udah aman lah ya. Terus lanjut di sini beres-beres lah ya untuk peralatan-peralatan yang aku pakai untuk nyetrika tadi. Nah ini ada Pak Suami yang muncul dari kamar. Ini tuh Pak Suami mau ngisiin dulu paket TV, karena memang paket TV-nya itu habis. Ini tuh cuman ada beberapa channel aja yang ada siarannya gitu kan, karena paketnya habis. Jadi banyak channel yang nggak ada siaran. Jadi di sini Pak Suami mau ngisiin dulu untuk si paket TV-nya. Dan di sini juga aku mau istirahat dulu, duduk sambil ngeliatin Pak Suami. Dan juga untuk video kali ini karena memang udah panjang banget lagi, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.